Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas soal saham blue chip dan khususnya saham-saham banking. Kira-kira kapan ya akan rebound dan seperti apa strategi Kanala. Nah, buat kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dividen besar di tahun 2026, bisa baca ebook terbaru Kanala ini. Untuk pembeliannya bisa cek di deskripsi video ini dan bisa langsung WA ke Kanala ya. Seperti apa kondisi saham-saham blue chip saat ini? Nah, kalau kita lihat ini data IHSG di minggu terakhir Mei 2026 ya. Kira-kira waktu itu IHSG ada di level sekitar 6.100-an. Di periode tersebut, selama setahun terakhir itu IHSG sudah turun lebih dari 14,5%. Jadi ini turunnya cukup lumayan. Dan kalau kita lihat saham-saham banking blue chip seperti BCA, itu turunnya juga sudah lebih dari 39% dalam satu tahun terakhir. Di harga 5.900-an atau 6.000, valuasi BCA itu sudah jauh lebih murah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Termasuk juga bank-bank lain seperti Bank Mandiri, itu satu tahun turun 24%, jadi turunnya juga sudah signifikan dan kita semua tahu bahwa ini adalah kondisi yang terjadi di bursa saham Indonesia saat ini. Nah, kira-kira kapankah saham-saham blue chip dan banking ini akan rebound? Kalau kita lihat, di sini seperti apa outflow yang terjadi oleh investor asing. Nah, ini kita bisa lihat data ya, per 26 Mei 2026. Kalau teman-teman lihat grafik ini, itu kelihatan hampir tiap minggu itu selalu merah dan merahnya tinggi. Itu menggambarkan outflow yang terus terjadi di IHSG, yaitu outflow dari investor asing. Secara year to date, itu lebih dari 54,5 triliun dana yang keluar dari regular market di IHSG. Nah, kalau dihitung secara net, itu sekitar 43 triliun lebih. Nah, apa yang membuat ini terjadi? Salah satunya itu adalah pelemahan kurs rupiah, di mana ketika rupiah itu terus melemah, bobot kita itu di mata investor asing akan menurun, dan sekaligus mereka akan menghindari negara kita. Jadi, dengan rupiah yang masih terus melemah, bahkan mendekati 18.000 saat ini, sepertinya investor asing belum akan mendekat dalam waktu dekat ini. Mungkin bisa hitungan bulan atau mungkin 1-2 tahun ke depan. Jadi masih akan ditinggal oleh investor asing sepertinya. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Dan kalau itu terjadi, maka kecil sekali kemungkinan saham-saham banking ini bisa rebound. Nah, dari sisi kinerja seperti apa? Di Q1 2026 sebenarnya masih cukup baik walaupun tidak sesuai ekspektasi ya. Contoh, di sini BCA itu growth laba bersih sekitar 3,8% secara year on year. Historically, itu biasanya BCA itu bisa lebih dari 10% growth-nya tiap kuartal, tapi sekarang cukup lemah growth-nya. Nah, BRI juga demikian, walaupun kelihatan tinggi ya, kenaikannya 13% growth laba bersih, atau seperti BMRI naiknya 16%, itu terjadi karena base-nya di Q1 2025 lalu, itu mereka sempat mengalami kinerja yang cukup turun. Jadi memang dia kelihatan lebih kencang, tapi kalau dilihat untuk bank-bank swasta itu justru banyak yang growth-nya masih sangat kecil sebenarnya. Nah, seperti apa strategi Kanala dan bagaimana pandangan kita? Saat ini kita lebih prioritas untuk serok saham US. Kenapa? Karena kita merasa dan meyakini saham-saham banking ini belum akan rebound dalam waktu dekat. Jadi kita nggak tambah dana dalam jumlah besar di saham-saham tersebut. Dan kita prefer untuk wait and see. Karena kita cukup meyakini koreksi ini bisa lebih dalam dan mungkin bisa lebih hancur lagi. Jadi kita wait and see dulu dan ketika momen datang, baru nanti akan average down dan serok lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe.